minum, nggak bisa. Apa sih, Kak? Apa? Gorengan, Indomie pakai rendang ya. Gorengan tapi rendang. Apa? Minum. Apa? Tadi rendang. Rendang nasi satu. Iya, iya. Apaan sih? Bentar ya. Nggak jelas banget. Ada orang Malaysia pakai baju batik Indonesia. Ya, apa Malaysia? Apaan? Itu cuci tangan belum sih? Udah. Kenapa? Ini lihat ada orang Malaysia pakai baju batik Indonesia terus captionnya Dan relax lah, kami tuh pakai batik. Masih raya sejak kecil ya. Salah ke? Oh, Malaysia ya? Iya. Ya kalau pakai nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau keren jangan. Batik itu dari Indonesia. Batik dari zaman nenek gue yang bikin. Nenek saya tuh batik. Masa? Dengar lagu Siti Nurhaliza tahu kan? Lebih Enggak. halus. Enggak. Gak kayak Enggak gitu. DJ Falcon. Apa? Pusing. Lagunya Siti Nurhaliza. Batiknya batik Jawa. Hobi banget ya, remix gitu ya. Kayak maling, kemaling. Kau minta bisa ke? Bisa kan? Remix kan dulu. Bukan dong. Gitu ya? Gitu ya? Enggak. Ini dari tadi, ini kayak sinetron episodenya nggak selesai kayak tukang haji naik bubur. Nah ini kalian nih mau terus debat sampai kolam ini berjamur apa gimana nih? Pak, ini tuh bukan debat biasa. Ya. Di kolom komentar TikTok ini harga diri kita sebagai orang Indonesia itu dipertaruhkan, Pak. Pak, punya TikTok nggak? Kami ini tak hanya mau hak kami diakui. Udah lain macam kau. Hah. Pasti kan kamu yang suka ngeklaim. Udah. Bukan. Lah, pada itu rendang diklaim. Klaim. Ini enggak nih. Jadi ini pada mau pesen apa? Ya, itu aja. Saya dulu, Saya dulu. Saya Nasi dulu. rendang satu. Bapak orang Indonesia kan? Saya Indonesia saya asli. Saya dulu. Apa? Nasi hitam. Sendiri. Ini makan gimana? Ya Allah. Bayar dulu minimal. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya pemirsa. Aduh, welcome back to Malam Narasi. bersama saya Nara. Dan bersama saya Rashi. Nah, kali ini Rasi kita mau ngapain sih? Nah, katanya sih acara hari ini tuh acara yang lebih panas. Kira-kira apa sih? Lebih dari spill selingkuhan itu. Oh, bilang Kamil. Aduh. Sorry. Iya. Iya sih. Nah, kita nih hari ini kan biasanya kita ngomonginnya hal-hal yang sensual gitu, yang alay, terus yang santai, pokoknya yang kayak gak jelas lah. Tapi hari ini kita mau lebih spicy dan sedikit ngerasi ke politik biar kayak gimana? Iya, biar kayak matang aja. gitu ya. Iya. Maksudnya gimana tuh? Kayaknya agaknya seru ya kalau Seru ini. banget dong. Karena malam ini kita akan mengundang seorang dari sebuah negara yang katanya tuh udah upgrade kelas, Rasi. Aduh, itu siapa? Negara apa sih sampai mulai dari negara kita? Katanya mereka tuh udah nggak lagi menjadi negara berkembang, tapi udah upgrade kelas jadi negara maju. Aduh, itu siapa sih? Gak perlu lama-lama lagi ya. Kita sambut Nyonya Sarah dari Menteri Ekonomi. Maci Sarah sama ya. Maci Sarah. Boleh tepuk tangan lagi ya. Maci Sarah apa kabar? Cantik banget kok, Maci. Aduh, alhamdulillah kabar baik. Iya, Maci, jadi langsung aja ke topiknya kali ya, Maci ya. Kita dengar-dengar nih, Malaysia itu udah nggak lagi jadi negara berkembang, tapi udah jadi negara maju. Nah, responsnya gimana? Ya, sebelumnya terima kasih ya untuk kenalan dan Rashi karena sudi mengundang saya ke sini. Tentu kami teramat sangat bangga atas Malaysia karena sudah menjadi negara maju ya. Ekonomi
kami ini semakin kuat, kadar kemiskinan kami menurun pun negara kami kini punya menu kuasa kadang. Wow. Kalau jadi negara maju tuh bisa bikin fusion tuh gitu. Tapi Maci, gimana sih rasanya akhirnya melepaskan label berkembang Maci? Macam mana ya? Sekarang tuh orang bilang kita nih macam kak lulus HTS gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi experience gitu Mas. Aduh. Waduh Indonesia pasti panas banget ya. Oh iya, ngomongin soal Indonesia dan Malaysia, mereka ini kan dari dulu selalu berdebat dan memperebutkan hak budaya mereka ya. Nah, Makanya tadi itu tuh ya, batik iya, ya, batik baru batik. direbutin nih gitu kan. Nah, untuk itu kita udah mengundang satu orang lagi perwakilan dari Malaysia. Kita panggilannya sekarang Rasya. Oh iya, kita panggilkan Pak Rusdi dari Dirjen Kebudayaan Indonesia. Ayo, Pak Rusdi, apa kabar Pak? Oh iya, gitu. Pak Rusdi, apa kabar Pak? Ya, jadi langsung aja ya. Jadi di sini saya datang bukan untuk cari ribut, tapi ingin meluruskan saja. Jadi kalau misalnya dilihat Indonesia ini itu yang namanya maju, kemajuan sebuah negara itu lebih dari sekedar GDP lah, gross domestic, itulah bahasa. Tapi bukan tentang itu. Maju itu soal jati diri. Dan Indonesia dengan budayanya mempunyai jati diri yang berharga yang jauh lebih dalam daripada grafik-grafik ekonomi belaka tersebut. Ya, tapi bukan ke grafik tuh adalah yang diiktiraf dalam seluruh dunia tuh. Ya itu datanya juga nggak jelas angkanya dari mana. Kita juga nggak pernah tahu. Itu tuh ada siapa tim data research apa itu yang ngumpulin datanya kan juga nggak jelas. Dan seharusnya itu juga terjadi kalau ekonomi kita nggak akan serendah itu kalau misalnya budaya kita tuh diakui. Nah, ini biasanya ini budaya kita malah diklaim gitu loh. Diklaim seperti apa tuh? Nggak usah pura-pura nggak tahu, Maci. Nggak usah pura-pura nggak tahu, Maci. Oke, ini mulai panas ya, yang tarisaman, batik, rendang semuanya udah masuk dalam sidang pengakuan ya. Tapi pertanyaannya sebenarnya ini kan dari tadi kamu ngomongin data ya. Tapi sebenarnya kenyataannya siapa sih dari Malaysia dari Indonesia yang paling peduli sama rakyatnya sendiri? Oke, mengenai perkara itu saya rasa ya kami Malaysia lebih siap Gitu ya? untuk accept the change. Tapi kurang tahu sama Indonesia ya. Untuk itu, untuk obrolan yang lebih gong lagi, kita butuh suara seseorang yang lebih kritis, netral, dan juga gak takut dideportasi lah. Mari kita berubah ya. Iya, kita tentu sudut pandang lain nih. Dan sebelum kita menyelam ke topik yang lain, kita langsung panggilin aja ini jurnalis yang udah namanya terkenal banget ya. Kuping semua ya, kuping kita semua. Ini tadi kita panggil Mbak Dara. Mbak Dara, oh Mbak Dara. Sorry. Oke Mbak Dara, apa kabar Mbak? Baik, terima kasih Nada dan Aci atas Iya. undangannya hari ini. Terkait kabar saya sendiri, untuk dibilang nggak baik kayaknya nggak mungkin ya. Kondisi saya seperti yang bisa kalian lihat ini sangat baik, bahkan lebih dari cukup. Namun dengan tugas saya yang diwajibkan untuk melihat kondisi
sedar gini. Gimana? Tuh ya, Mbak Dara ya. Ini aduh, sebenarnya saya nggak enak nih memotong gitu. Santai aja. Gini Mbak Dara ya. Saya paham kalau tadi itu Mbak itu sudah menyampaikan tentang negara yang inklusif ya, kalau bahasa inklusif kalau bahasa Indonesia itulah. Saya paham. Nah, Indonesia tuh sedang dalam proses menuju ke sana. Jadi dan kita di sini, kita di kementerian itu sedang sibuk sekali untuk diskusiin semuanya. Diskusiin semuanya, kita kerjain semuanya supaya tepat guna. Jadi kalau misalnya Mbak Dara ngomong kalau kita negara ini cuma debat-debat yang nggak jelas, nggak kerja, ya nggak bisa begitu dong. Mbak, produk hukum kita tuh jelas, kita ada undang-undangnya Mbak Dara. Namun bukankah undang-undang yang namanya JLP itu hanya indah di pendek semata, bahkan beberapa undang-undang tidak aksesibel untuk dibaca oleh rakyat. Lah, emang Tunggu, Pak. Lantas, apakah Bapak yakin undang-undang itu akan terlaksana dengan baik? ya Anda sebagai dan sebenarnya ini adalah tamu yang paling penting dalam pembahasan kita pada sesi ini. Beliau merupakan penyandang sekaligus aktivis difabel dan pendiri komunitas Suara Kaki-Kaki Kita, dan kebetulan beliau ini merupakan teman SMA saya. Inilah kita panggilkan Mbak Nirmala. Silakan masuk Mbak Nirmala. Gimana kakinya Mbak? Sehat Mbak? Ya sehat. Harusnya boleh bisa. Harusnya lebih gede nggak bisa lagi ya Pak Lucy ya? Ya jangan. jelas lebih itu bahasa saya. Dia malah udah lama ya kita udah nggak ketemu dari 7 tahun yang lalu ya. Iya ya. Jujur saya bersyukur banget saya bisa kembali lagi di acara ini buat ngobrol sama teman-teman semua. Saya harap kedatangan saya ke sini itu bisa membuka mata teman-teman dan juga mata terus Betul. Oke. Jadi mungkin sekarang kita bisa masuk aja ke topiknya Nirmala. Kita tuh lagi ngomongin tentang difabel di sini. Mungkin Nirmala mungkin bisa menceritakan pengalaman atau pengalaman Nirmala selama tinggal di dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia. Oke, jadi saya ini warga negara Indonesia asli ya, Kak ya. Saya lahir, saya tinggal di sini. Ya buat sepanjang hidup saya sampai detik ini saya masih tinggal di Indonesia, cuma mama saya. Tapi beberapa waktu lalu itu saya diundang ke Malaysia selama beberapa bulan buat mengikuti konferensi gitu ya, Kak ya. Dan di sana saya cukup kaget gitu ya, negara yang kita ejek-ejekin di sosial media itu ternyata malah lebih bagus gitu daripada negara Indonesia. Kayak di sana tuh difasilitasi banget gitu penyandang disabilitas itu, kayak di sana tuh kita nggak perlu terlalu susah, nggak perlu yang kasihan gitu banget gitu. Apakah kamu merasa kamu lebih dihargai gitu di Malaysia daripada di Indonesia? Jujur iya Mbak, beneran. Karena di sana saya bisa lihat kalau teman-teman difabel sana tuh juga bahagia, sejahtera, makmur gitu daripada di sini. Gimana tuh Pak? Nirmala ya? Iya. Nirmala. Ya saya sebagai Dirjen Kebudayaan paham ya kalau misalnya Anda sebagai difabel itu mungkin juga mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Tapi kalau sampai ngomong kalau merasa lebih nyaman terus kayak mungkin banyak merasa kayak invisible gitu di negara ini, saya rasa itu nggak baik, nggak bijak ngomong kayak gitu. Karena di sini ya, karena kayak yang segala hal yang Anda bilang yang sudah lebih baik di negara seberang, maksudnya ya sudah nggak usah dikomentarin gitu loh. Kalau memang Anda warga Indonesia, ya didukung dong, jangan dikritik terus gitu. Karena kita sini tuh semuanya berusaha, kita sedang memperbaiki sistem. Pak, lucu ya jawaban Bapak ini. Kok lucu lagi? Saya enggak. Bapak itu Dirjen Indonesia loh Pak ya. Iya, semua orang gitu. Tapi saya ini bukan sistem Pak.
saya justru di sini jadinya mempertanyakan nasionalisme Anda. Saya mempertanyakan kualitas Anda sebagai warga negara. Kalau memang Anda sampai pindah, artinya Anda telah berkhianat pada negara ini dan kami tidak akan memberikan bantuan kepada Anda lagi. Emang pernah Pak? Namun, apakah negara sendiri sudah berkontribusi dengan Ini bukan giliran Badara. Itu ya. Kami ini tak kata kami sempurna ya Pak ya. Tapi kamu sadar kalau misalnya kita nih gagal, berarti yang gagal itu kami, bukan warga seperti itu. Betul, saya sih Pak Naci. Karena ya gini loh, sebagai satu negara tuh juga kita tuh pikulnya sama-sama gitu loh bebannya. Kayak kalian kalau cuma ngeritik-ngeritik doang ya kayak kalian sebenarnya kayak kontribusinya apa gitu loh, cuma Iya, kritik-kritik kritiknya aja. Bapak dengar nggak lo? Lah saya pasti Saya menurut data yang saya miliki, kalian juga memiliki, kalian juga punya kan yang dinamakan anggaran khusus bagi rakyat penyandang disabilitas. Namun kemana larinya anggaran tersebut? Bapak terus saja merendahkan Malaysia, tapi Malaysia sendiri memiliki sesuatu sistem yang lebih progresif di mana mereka menyediakan fasilitas yang lebih baik. Malaysia menyediakan bahkan anggaran dana bagi penyandang disabilitas yang setara 6,2 juta loh Pak. Indonesia, apa Bapak tahu kalau Indonesia hanya memberikan 132 perak? itu jangan sembarangan. Itu dapat data dari mana? Begini ya, Badara, semuanya di sini. Sebentar ya. Anda mau ngomong atau mau dengar? Anda mau ngomong atau mau dengar? Semuanya ya, mohon tenang. Ini masih acara ya Pak. Jadi tolong agak dingin sedikit. Ya udah, saya mau bicara. Saya mau bicara ya. Mbak Badara dan Mbak Rasi. Ya, jadi begini. Tapi sorry Pak, segmen kali ini mohon maaf sekali, mungkin nanti Bapak sama Mbak Nirmala bisa berdiskusi di belakang ya. Nggak mau.